Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadri a'udzubillahi fi kulli waqtin wahin. Bapak Ibu wali santri yang rawuh yang sangat saya muliakan, para santri baik yang putri maupun putra yang sangat saya banggakan, terkhusus para santri yang hari ini akan meneruskan pelajarannya di Mesir, yang sangat saya juga banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan juga kesempatan bisa hadir di majelis ini. Yang pertama, untuk mengucapkan selamat dan doa kepada santri yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di sebuah negara yang memiliki ekosistem belajar yang luar biasa, sehingga dari negara itu banyak ulama-ulama yang memiliki kompetensi dunia dan mempengaruhi cara pandang dunia. Dan di antara anak-anak kita mendapatkan kesempatan untuk belajar di tempat yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, tentu kita ingin apa yang dilakukan oleh beberapa anak ini juga menginspirasi, memotivasi adik-adiknya agar tumbuh semangat belajar. Bisa berangkat ke Mesir itu tidak mudah. Harus melalui serangkaian tes, pembelajaran daring untuk mempersiapkannya sebelum hari ini berangkat. Dan ketika berangkat juga ada prosedur-prosedur yang harus diselesaikan. Perjalanan yang panjang, tempatnya juga sangat jauh, berbeda kalau dengan di pesantren yang barangkali kangen bisa langsung telepon dan orang tuanya datang. Kalau di Mesir ya telepon pakai video call, tapi ya tidak bisa setiap saat datang. Oleh karena itu penting, ini harus menjadi motivasi bagi kalian. Untuk tahun depan para asatidz dan ustadzat madrasah aliyah yang dilepas bukan hanya yang di Mesir ya, yang di perguruan tinggi yang lain juga dikumpulkan, baik di luar negeri maupun yang
kuliah di berbagai, karena sebenarnya kuliah di berbagai tempat manapun akan sangat tergantung kepada orang yang bersangkutan. Tidak selalu yang di Indonesia kalah dengan di Mesir. Tapi karena di Mesir sudah memiliki tradisi keilmuan yang luar biasa, maka besar kemungkinan anak-anak yang pernah ke Mesir akan memiliki kualiti yang lebih baik ketimbang anak-anak yang kuliah di dalam negeri. Karena di sana ada tradisi keilmuan dan ekosistem pendidikan yang memang luar biasa dan dibangun beratus tahun yang lalu. Para hadirin, hadirat rahimakumullah, yang kedua, salawat dan salam untuk junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian yang akan berangkat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengambil isyarat dari firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Lihatlah apa yang pernah kalian lakukan. Evaluasilah, hitunglah, nilailah apa yang pernah kalian lakukan selama belajar. Apakah niat kalian sudah benar? Apakah semangat kalian sudah benar? Apakah kerja kalian dalam hal belajar sudah cukup? Apakah penghormatan kalian terhadap guru-guru sudah cukup? Ini penting karena itu untuk menjadi landasan bagaimana kamu belajar yang baru ini, di tempat yang baru, di tempat yang sangat jauh. Karena kalau kita tidak mengevaluasi masa lalu, kita tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan di masa yang sekarang atau yang akan datang. Dalam segala hal, persiapan itu penting. Sering saya membuat contoh seorang petinju. Tinju itu hanya 1 jam, tapi latihannya bisa 3 tahun. Setiap hari bermacam-macam jenis latihan untuk memastikan bisa bertinju dalam 1 jam. Itu pun belum tentu menang. Maka apapun persiapan harus hukumnya. Apalagi kalian yang akan di Mesir, cara pandang orang terhadap orang yang pernah belajar di Mesir akan berbeda harapannya dengan orang-orang atau anak-anak yang belajar di Indonesia walaupun jurusannya sama. Misalnya di Mesir jurusan syariah, di UIN juga jurusan syariah, tapi cara pandang orang, penghargaan orang, penghormatan orang, tentu yang pernah belajar di Mesir akan berbeda dengan mereka yang belajar di dalam negeri. Suatu ketika kalian akan diminta pendapatnya. Kalian akan diminta untuk menempati kedudukan tertentu. Akan diminta untuk menjadi pemimpin tertentu. Maka persiapan memantaskan diri ketika amanat itu datang, itu yang penting. Maka belajarlah dengan sangat sungguh-sungguh. Tadi malam Gus Ain juga video call, sudah tak pesankan, jangan hanya kumpul dengan anak-anak yang datang dari Indonesia. Cobalah berkomunikasi dengan orang-orang yang datang dari berbagai penjuru dunia.
Cobalah ikuti majelis para ulama, majelisnya para guru besar, agar kalian mendapatkan pemikiran-pemikiran internasional, agar kalian bisa mengenali bahasanya, agar kalian bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab dengan baik. Ini yang saya pesankan tadi malam kepada Gus Ain yang ada di sana. Dan kalian beruntung 7 anak ini tampaknya di sana juga sudah angan-angan bagaimana untuk membantu kalian. Banyak di antara kalian yang dulu sendirian, datang sendiri ke sana. Dan sekarang 7 sudah berteman, di sana sudah ada yang menyambut, ini jauh lebih ringan. Ini yang pertama. Yang kedua, bekerja keraslah. Ya, bertanggung jawablah. Kalian bukan hanya bertanggung jawab terhadap bapak ibu, yang kalian beruntung memiliki bapak ibu yang mengizinkan kalian, siap untuk membiayai kalian untuk pergi jauh mencari ilmu. Tidak semua anak berangkat ke Mesir kemudian ayah ibunya mengizinkan. Jangan nak, jauh Mesir itu. Apalagi Mesir, Semarang saja dianggap jauh itu. Sehingga anaknya kuliah di Semarang, jangan nah di sini aja, di Pagerwojo situ loh. Di Balung kuliah di Balung Bendo saja. Nah, sekarang eranya berbeda dengan masa lalu. Mesir itu sama dengan di tetangga, sama dengan video call kita sudah bisa ngomong. Dan perjalanan Mesir itu sama lamanya dengan perjalanan sini Jakarta. Sini Mesir naik pesawat, sini Jakarta melaku itu lebih lama di Jakarta. Kalau kita jalan ke Jakarta itu bisa 2 hari. Di Mesir hanya mungkin 10 atau 11 jam, enggak lama. Jadi harus bertanggung jawab kalian terhadap bunda, ayah bunda kalian, bertanggung jawab terhadap diri kalian. Lebih-lebih bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada kalimat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalian akan mendapatkan ilmu, kalian akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang kalian lakukan. Dan kalian juga akan mendapatkan akibat keburukan dari keburukan yang kalian tanam. Jadi kalau hari ini kita banyak menunai hal-hal yang baik, kemungkinan tanaman kebaikan kita di masa lalu, kesungguhan kita. Tapi kalau hari ini kita menunai hal-hal yang kurang baik, jangan salahkan orang lain. Itu bisa jadi adalah keburukan yang tanpa sengaja kita lakukan. Maka ketika kalian sudah sampai di sana, ucapkan salam di negeri itu, agar seluruh penghuni di sana bukan hanya manusianya, para malaikat, jin, setan, genderuwo juga menyambut kedatangan kamu, ahlan wa sahlan. Nah, semua menyambut kalian sehingga kalian bisa berdamai, berbahagia, seakan-akan Mesir itu menjadi negeri yang sama nikmatnya, yang sama nyamannya dengan ketika kalian di negeri itu. Yang ketiga, ingat waktu. Ya, waktu itu yang membedakan antara kamu dan saya. Yang berangkat di Mesir usianya rata-rata 17. Saya 60 lebih. Jadi kamu punya waktu 43 tahun minimal sama dengan saya. 43 tahun cukup banyak. Kalau S1 kalian 4 tahun berarti usia 21 S1, S2 di Mesir itu agak lama, 4 tahun 25. Usia S2 kemudian sebelum 30 kalian sudah doktor dari Mesir. Sudah doktor dari Mesir. Jadi S2 nanti nikah dulu, ajak ke Mesir. Jadi dokter 30 dokter. Sudah pulang ke Indonesia, kalau dokter dari Mesir, kamu duduk manis di rumah, maka seluruh perguruan tinggi akan ngelamar kamu. Ya, akan mendatangi rumahmu dan minta, Ustadz,
tolong dibantu perguruan tinggi kami, tolong dibantu sekolah kami. Wah, kamu akan kewalahan. Tidak perlu mengajukan surat lamaran, karena pasti kalian akan dilamar. Maka waktu-waktu di Mesir itu cukup panjang, tapi juga cukup singkat. Usahain juga bilang tadi malam, kadang-kadang bosen, kadang-kadang males, kadang-kadang kehilangan semangat. Ya itu musuhnya. Kadang-kadang kepingin pulang, ya kepingin pulang. Nah, ini yang masalahnya, kepingin pulang ini yang membuat kacau. Jadi harus pandai untuk memotivasi diri. Motivasi itu energi, semacam bensin lah. Bensin juga macam-macam, ada Pertamax turbo, ada yang premium. Nah, motivasi juga begitu. Kalian harus memiliki motivasi Pertamax yang turbo, yang daya bakarnya terhadap jiwa itu luar biasa. Dan itu harus tidak boleh motivasi itu datang dari luar. Sekali-sekali nggak apa-apa minta motivasi dari para guru besar, dari para ulama. Tapi harus punya motivasi sendiri. Nah, motivasi itu biasanya akan kuat bertahan lama kalau kita punya visi ke depan. Saya mau apa ke depan? Saya punya arti apa terhadap kehidupan masa depan, terhadap Indonesia, terhadap agamaku, terhadap lingkungan masyarakat. Itu biasanya menjadi motivasi yang kuat. Sehingga banyak loh yang di Mesir itu yang secara akal nggak bisa berangkat. Ya, secara akal, dari aspek orang tuanya, dari aspek biayanya, macam-macam, itu nggak bisa berangkat. Saya sendiri ragu apakah anak ini bisa berangkat. Tapi ternyata bisa berangkat, dan kemungkinan ini sekarang S2 di Mesir. Padahal mohon maaf, ini bukan meremeh, orang tuanya itu sendiri dan jualan jamu gendong. Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi anaknya punya energi yang berlebih, punya motivasi. Sehingga mereka yang kaya pun, yang cukup dikirim oleh orang tua yang cukup, kalah dengan dia. Karena apa? Punya motivasi pribadi yang luar biasa. Dan ini yang tadi ayat yang saya baca, wal asri. Allah bersumpah dengan waktu asar, waktu yang pendek mendekati maghrib. Semua rugi kecuali 4. Mereka yang punya keimanan. Bahwa belajar itu adalah berjuang. Bahkan Allah sendiri yang mengisyaratkan agar jangan semua berperang, jangan semua memerankan diri sebagai seorang pedagang, seorang entrepreneur. Ada harus di antara kalian liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama. Dan kalau Allah menghendaki orang itu baik, memang dipahamkan tentang agama. Jadi kalian sebenarnya harus kalian catat bahwa kalian Allah kehendaki untuk paham terhadap agama, waliyundiru qaumahum idza raja'u, agar kalian nanti untuk bisa mengingatkan kepada banyak orang yang terjun di dalam bidang bisnis, yang terjun di bidang dagang, yang terjun di dalam bidang politik. Ya karena terjunnya di bidang non agama, mereka kadang-kadang walaupun Islam, kalau sudah bermain politik, politiknya ngawur. Walaupun Muslim, kalau sudah berdagang, dagangannya ngawur. Walaupun Muslim, kalau sudah bidang di dalam jadi pegawai yang tidak amanah. Kalian belajar agama untuk bisa mengingatkan kepada mereka. Idza raja'u, ketika kalian kembali. Peran kalian memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan belajar ke Mesir. Nah, ini beberapa hal yang ingin saya ingatkan kepada kalian. Moga-moga apa yang sedikit saya sampaikan ini menjadi bekal kalian untuk bisa belajar dengan baik di Mesir. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga Allah senantiasa bersama kalian. Kepada para wali santri, saya sampaikan terima kasih jazakumullah atas dukungannya
sehingga keputusan anak untuk datang atau belajar di Mesir dan Bapak Ibu memberikan dukungan finansial, psikologis, dukungan semangat, ini tentu sangat besar artinya bagi putra putri kita bersama. Teriring doa, semoga-moga harapan saya kepada wali santri untuk terus selalu mendoakan putra putri saya pernah ke Mesir 4 tahun dan saya belum pernah nyambangi. Pulang-pulang sudah selesai, pulang-pulang sudah besar, pulang-pulang sudah menjadi anak yang berbeda. Ternyata 4 tahun tidak ketemu anak ya kangen ya, tapi ya biasa-biasa saja. Toh kepergiannya bukan kerja, tapi kepergiannya adalah mencari ilmu. Nah, ini putra saya yang terakhir ini juga begitu, sudah 2 tahunan. Saya belum sempat nyambangi. Ya. Kita lihat juga sehat, ya. Juga punya semangat. Kita tawari pulang, juga belum mau sampai hari ini. Jadi suruh pulang itu belum mau. Padahal kalau pulang kan dia juga disangoni, tapi belum mau. Mungkin beliau punya rencana tersendiri. Bapak Ibu, mari kita doa bersama. Moga-moga ini adalah perjalanan yang memuliakan putra putri kita, juga memuliakan kita karena kita memiliki anak-anak yang terus mencari ilmu walaupun di tempat yang sangat jauh. Ala hadiniyah wa ala kulli ma nawayna sholihah bi barakati wa bisidil Fatihah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amaka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi sahil lana min abwabi rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Rabbana an taj'alana wa auladana wa talamidana khususan talamidana alladzina yadhabuna ilal misra min ahlil ilmi wa ahlil khair wa antarzuqana wa iyyahum uluman nafi'ah wa amalas salihah wa khairat dunya wal akhirah wa antahfaduna ya Allah wa iyyahum min jami'il ma'asi wa ahwali yaumal qiyamah wa adina ya Allah kama ataita ibadaka salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat jalan. Semoga menjadi perjalanan yang indah dan menjadi waktu yang penuh keberkahan. Akhirat wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.